Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sawit Indonesia. Hari ini saya sedang berada di kebun. Pada hari ini kita akan melakukan pemupukan kandang ya teman-teman. Ini nanti kita akan taburkan di sekitaran sawit itu guna mempercepat pertumbuhan atau untuk menggemburkan unsur tanah atau memperbaiki tanah ya teman-teman. Gunanya pupuk kandang ini kebetulan pupuk kandang dari kotoran sapi yang itu juga sudah kita lakukan pemupukan pada sebagian. Nanti ini memang lahan di areal sini memang agak cukup miris ya teman-teman. Area ini lahan eks tambang dan memang perlu ekstra dalam melakukan perawatan yang ada. Ini kotoran pupuk kandang ini nanti ini paling dalam satu sak ini kita akan melakukan kita bagi dua, artinya dalam satu sak ini cuma 2 batang tanaman kelapa sawit yang nanti gunanya kita sebar di areal sekitar tanaman kelapa sawit itu guna mempercepat pertumbuhan ilalang atau rerumputan ya teman-teman. Ya, rerumputan seperti ini. Nah, di pupuk kandang kotoran sapi ini kan terdapat biji-bijian rerumputan, dan nanti jika kita taburkan di areal sekitar maka akan menjaga kelembapan, atau nanti seandainya sudah mulai tumbuh rerumputan di sekitar areal tanaman kelapa sawit ini, itu akan menjaga kondisi kelembapan pada areal sekitar tanaman kelapa sawit ini. Memang seperti ini ya teman-teman kondisinya. Nah, ini kemarin akibat kemarau 4 bulan dan mengakibatkan daun-daun ini kekeringan. Ya memang maklum lah ya teman-teman, karena kondisi lahan ini di areal lahan eks tambang ini memang cukup ekstra atau cukup panas jika terjadi kemarau panjang, apalagi sampai 4 bulan. Areal memang disitu menguning, dan sebagian ini karena sudah terjadi turun hujan itu sudah agak mulai mendingan. Ini biarpun kita pupuk dengan urea untuk menghijaukan tanaman, memang hijau tapi akan kembali seperti semula ya teman-teman. Jadi kita harus memperbaiki unsur kandungan di dalam tanah ini, karena tanah yang bekas eks tambang ini memang tanahnya memang terbolak-balik, atau ini tanah ini memang lapisan, entah itu lapisan ke-4 atau ke-5 dari lapisan permukaan bumi. Memang dalam hal perawatan sawit memang cukup ekstra dan harus
rutin dalam melakukan pemupukan. Nah seperti ini, memang ini kondisinya memang memprihatinkan. Karena kenapa ya, memang karena kondisi tanah lahan eks tambang seperti ini ya teman-teman. Perlunya berbagai unsur atau perlunya memperbaiki kondisi tanah agar pertumbuhan kelapa sawit bisa dimaksimalkan. Nah seperti ini kompos kotoran sapi yang kita gunakan untuk memupuk tanaman sawit kita. Nah nanti ini jika terjadi hujan, entah itu berapa minggu, berapa bulan, ini nanti akan tumbuh rerumputan. Nah di sekitar area sini. Nah, itu gunanya untuk mengatur kelembapan pada areal sekitar tanaman kelapa sawit ini. Memang jika di siang hari kondisi di lahan ini memang cukup terik, atau jika panas, agar bisa menjaga kelembapan terutamanya di atas permukaan tanah, sehingga di lapisan perakaran itu tidak mengering. Jadi perlunya kita mencegah kekeringan total di areal sekitar tanaman kelapa sawit kita. Nah seperti ini akibat kemarin kemarau 4 bulan lebih ya teman-teman. Nah kondisinya sampai memprihatinkan. Contoh sampel dari kurang baiknya menanam kelapa sawit di areal lahan eks tambang. Akan tetapi jika mekanisme AMDAL dari tambang tersebut bagus dalam pengelolaannya, ya memang cukup bagus juga. Ada contoh sampel di areal-areal tertentu yang AMDAL dalam melakukan AMDAL membalikan dari penambangan itu tanahnya harus dipisah ya teman-teman. Biasanya dari lapisan atas, lapisan kedua, lapisan ketiga sampai lapisan seterusnya itu harus dipisah tanahnya. Nah jika dilakukan reklamasi atau terkait dengan AMDAL, itu harus sesuai mengembalikannya ke semula. Nah itu akan bagus nanti ditanami kembali. Kalau ini areal ini areal lapisannya kurang lebih lapisan kelima atau keempat nih. Kan tetapi di sana juga lumayan bagus pertumbuhan kelapa sawit kita. Nah itu dilapisi areal ya mungkin 2 atau sampai ke 3. Jadi kondisi sawit di sana juga lumayan bagus. Ini tergantung dari penempatan AMDAL di pertambangan. Karena ini lokasi dulu bekas lahan eks tambang, maka ada ya cukup
bagus ya proses amdalnya di lahan kita ini ya teman-teman. Dan mungkin itu juga yang sampel tadi yang kurang artinya ada berbagai kondisi-kondisi lahan yang memang lapisannya ada lapisan atas, ada lapisan bawah. Nah, memang daun seperti ini ini banyak terjadi kekurangan unsur hara, urea atau fosfor ya teman-teman, dan pembentukan batang jadinya kekuningan. Ya mungkin itu dulu ya teman-teman video saya di perkebunan kelapa sawit hari ini yang sedang melakukan pemupukan. Yang kemarin kita juga sudah sebagian di sana di lahan sebelah itu kita melakukan pemupukan menggunakan pupuk kimia, dan di sore hari ini kita melakukan pemupukan dengan melakukan kompos, karena kita akan memperbaiki lahan yang memang kritis ya teman-teman. Lahan tersebut ya seperti ini contohnya lahannya. Ini lahan-lahan kritis yang memang harus kita upayakan atau kita perbaiki unsur haranya agar pertumbuhan kelapa sawit kita bisa maksimal. Ya mungkin itu dulu ya teman-teman. Apabila ada ucapan saya yang salah dalam memberikan informasi, bisa langsung komen saja teman-teman di kolom komentar di bawah ini. Dan apabila teman-teman ingin sharing, langsung saja komen mengenai lahan eks tambang. Mungkin itu dulu ya teman-teman. Saya ucapkan terima kasih yang sudah menonton dan yang sudah mensubscribe atau men-share video kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Mungkin itu dulu ya teman-teman. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.